malam saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama memasuki satu ibadah pekan pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur dan kita mengimani bahwa di saat kita beribadah, Roh Allah pasti hadir, dan kita bersyukur di saat hati kita memuji dan memuliakan Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kita. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3 dan 4. Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kekal, yang setia menyertai kami, tolonglah kami semua manusia yang fana ini, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi.
Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah puisi karya Taufik Ismail menyatakan, mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Hal itu menegaskan bahwa manusia, siapapun dia, apapun jabatannya, tidak ada yang kebal dari rasa takut. Ketakutan menunjukkan bahwa ada kuasa di luar kita yang jauh lebih hebat, yang sedang mengancam diri kita. Ketakutan juga menunjukkan kelemahan diri kita, keterbatasan diri kita. Ketakutan berarti bahwa kita tidak mempunyai dukungan atau merasa tidak mendapatkan dukungan dari kuasa lain yang lebih besar daripada pihak yang sedang mengancam kita. Saudara-saudara, bagaimana situasi dan kondisi kita pada saat ini? Saat ini sangat mungkin kita mengalami ketakutan dalam menjalani kehidupan ini. Ada yang berkaitan dengan patah hati. Ada yang terkait dengan kenyataan di PHK. Ada yang takut melihat kenyataan omset dagangannya menurun drastis. Ada yang takut berkaitan dengan kenyataan sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 33
mengingatkan kita semua bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 33 digunakan untuk nyanyian umat. Umat diajak untuk memuji Tuhan. Tuhan dipuji karena firman-Nya, karena rancangannya, karena perhatiannya, dan karena karyanya. Apakah yang dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya. Ia memandang dari surga. Ia tidak hanya memperhatikan umat Israel, tetapi ia melihat semua anak manusia. Ia menilik semua penduduk bumi. Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan memperhatikan kita semua. Tetapi apakah kita memberi perhatian kepada Tuhan? Kadangkala bahkan seringkali kita justru tidak memperhatikan Tuhan. Kita sengaja memilih mencari perlindungan yang lain. Kita berlindung kepada penguasa. Kita beranggapan bahwa kekuasaan itu mampu untuk melindungi kita. Ternyata seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kita berlindung pada orang yang gagah perkasa. Kita beranggapan bahwa kekuatan mampu melindungi kita. Namun ternyata seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kita berlindung kepada teknologi dan persenjataan. Kita beranggapan bahwa teknologi dan persenjataan yang modern, yang mutakhir akan mampu melindungi kita, memberikan rasa aman, membebaskan kita dari ketakutan. Namun ternyata kuda atau pasukan berkuda yang merupakan persenjataan unggul pada saat itu ternyata sia-sia untuk mencapai kemenangan. Mengapa kekuasaan, kekuatan, kemajuan teknologi tidak dapat memberikan perlindungan kepada manusia? Karena hanya Tuhan yang mampu sungguh-sungguh menolong kita dan melindungi kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Itulah kesaksian pemazmur dalam Mazmur 33. Saudara-saudara, Tuhan itu penolong, bukan perongrong.
kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang kadangkala bahkan seringkali memahami bahwa Tuhan itu gemar murka, suka marah, senang memberikan azab atau siksaan kepada manusia. Tuhan punya hobi memberikan kutukan dan hukuman kepada manusia. Tidak hanya kepada satu orang itu, tetapi juga kepada keluarganya, bahkan turun-temurun keluarganya, keturunannya dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Pemazmur bersaksi, Tuhan itu penolong kita dan perisai kita. Termasuk Tuhan mampu menolong, melepaskan kita dari maut. Saudara-saudara, musuh terbesar manusia yaitu maut. Setahun sekali ketika memperingati hari kelahiran, setiap orang didoakan supaya panjang umurnya. Walaupun sudah hari ulang tahun yang ke-90, tetapi doanya tetap sama, supaya panjang umurnya. Panjang umurnya berarti mengharapkan gak mati-mati karena takut mati. Begitu menarik dan memikat promosi tentang mengatasi penuaan tubuh, supaya tubuh kita tetap awet muda. Mengapa ingin awet muda? Diakui atau tidak diakui, karena sejatinya manusia takut terhadap maut. Lalu siapakah yang sanggup membebaskan kita dari kematian? Siapakah yang mampu melepaskan kita dari kuasa maut? Pemazmur bersaksi, Tuhan melepaskan jiwa mereka dari maut. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari maut. Tuhan itu penolong, bukan perongrong. Kehadiran Tuhan dan karyanya bukan untuk memberikan kematian, tetapi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada manusia yang takut mati, takut menghadapi kematian. Tetapi ada pula manusia yang takut hidup, takut menjalani kehidupan ini. Akhir-akhir ini marak dinyanyikan, diperdengarkan lagu-lagu karya Didi Kempot yang mengungkapkan kegelisahannya, kekasih hati yang pamit untuk pergi sementara waktu, baik dari stasiun balapan Surakarta atau dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ternyata nggak ada kabar beritanya. Bahkan melupakan janji setia, cidra janji, melupakan dirinya yang sangat merindukan si kekasih hati tersebut untuk pulang kembali. Ambyar
hancur, pecah, berkeping-keping. Itulah yang dirasakan oleh manusia ketika melihat bahwa kenyataan hidup ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang dicita-citakan. Ada yang ambyar relasinya dengan pacar. Ada yang ambyar karirnya karena pemutusan hubungan kerja. Ada yang ambyar bisnisnya sebagai dampak negatif dari wabah COVID-19. Ada yang ambyar kondisi kesehatannya. Tuhan itu penolong, bukan perongrong kita. Pemazmur bersaksi, ia memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, pada masa sulit, pada saat krisis, di dalam kesulitan yang amat sangat hebat. Ternyata Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan memampukan kita untuk tetap bersuka cita apapun yang terjadi, termasuk di dalam penderitaan. Tuhan memampukan kita untuk move on dari keterpurukan. Dialah penolong dan perisai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kematian atau kehidupan ini membuat kita menjadi takut? Adakah yang membuat kita ketakutan dalam menjalani hidup kita? Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan, karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan berarti hormat kepadanya, setia untuk menyembahnya, dan taat melakukan firman-Nya apapun yang terjadi. Salah satu firman Tuhan yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan demikian mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak menggunakan akal budi. Mengandalkan Tuhan bukan berarti menyingkirkan ilmu pengetahuan. Mengandalkan Tuhan tidak berarti melupakan hasil penelitian ilmiah yang valid. Tuhan yang kita sembah adalah penolong dan perisai kita, bukan perongrong kita. Ia tidak memberikan ketakutan, tetapi Ia menyatakan kasih setianya. Bersama dengan Tuhan dan kasih setianya yang tak berkesudahan, marilah kita menjalani kehidupan ini. Kita dimampukan untuk berani hidup. Kita dimampukan untuk berani pula menyongsong kematian, karena Tuhan adalah penolong dan perisai kita. Amin.
Halo teman-teman, hari ini saya pengen menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Tuhan memberkati lagu ini ya. Tuhan memberkati. Mari saudaraku, kita menyatukan hati, kita berdoa sebelum kita menutup ibadah ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan karena sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan anugerah yang paling terbesar dalam hidup kami. Engkau memberikan roh penolong, roh yang bisa menguatkan kami, roh yang sungguh luar biasa bekerja atas diri kami di saat kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberikan roh kepada kami untuk kami bisa menyesuaikan diri di dalam situasi seperti ini Tuhan. Kami bersyukur karena hanya roh Tuhan
yang menguatkan dan mengingatkan kami, sehingga kami boleh berhikmat, kami boleh mengikuti aturan pemerintah, kami boleh hidup dengan belajar teratur. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Engkau. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, di dalam jemaat kami, Engkau peliharakan kami satu persatu. Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kami, sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Karena Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kasih Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di saat seperti ini Tuhan, kami boleh belajar, untuk kami boleh berbagi, kami boleh memperhatikan, dan Engkau yang menggerakkan banyak orang-orang Tuhan menjadi berbelas kasih. Semua Tuhan kerjakan itu luar biasa. Kami sungguh terharu dan kami kagum akan pekerjaan Tuhan, karena tidak ada satu jemaat kami pun yang kelaparan. Tuhan peliharakan kami satu persatu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kedamaian sejahtera buat kami. Engkau yang sungguh boleh memberikan rasa sukacita buat kami, dan Engkau yang selalu menghibur kami sehingga kami tidak mempunyai rasa takut, karena kami percaya di dalam perjalanan kami selama ini Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau hadir di dalam situasi seperti ini Tuhan. Di dalam situasi COVID-19 ini, Tuhan hadir dan tidak membiarkan anak-anak-Mu satu demi satu Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang sungguh tetap membuat kami takut akan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan buat kami, itu juga boleh menguatkan kami, membuat kami semakin berkorban-korban, membuat kami menjadi semangat, bukan menjadi kami takut dan gentar. Tapi Roh Kudus-Mu itu boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap dan bahkan lebih kami mencintai Engkau, lebih takut akan Engkau, dan mencintai akan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang sungguh memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami, kepada Bapak Presiden Jokowi dan semua stafnya Tuhan, para menteri. Tuhan juga memberikan kekuatan yang ekstra dari surga Tuhan untuk para tim medis yang begitu rela. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan semua itu, mereka tidak akan mampu, mereka tidak kuat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga, berikan hati yang taat kepada bangsa Indonesia, untuk mereka boleh belajar mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Tuhan, biarlah rasa takut akan Engkau itu boleh tumbuh di dalam masyarakat Indonesia, menaati pemerintah dan menaati Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang selalu mengiringi kami di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memimpin kami dan memegang kami hari lepas hari, jam tiap jam Tuhan, Engkau pelihara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang kukasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Dan kita akan mengangkat satu pujian dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu mengiring kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 sampai dengan 3.